Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik. Lagi dan lagi akan membahas seputar mistis yang dialami oleh salah satu teman saya yang ada di sini. Namun sebelumnya buat kalian yang belum memfollow Instagram saya, kalian bisa follow dulu Instagram saya. Dan bisa juga Instagram teman saya, ada Mas Fauji dan Aksanul, yang nanti saya akan kasih linknya di deskripsi. Langsung aja ke pembahasan. Di sini ada, bisa perkenalkan diri dulu Mas. Mungkin kalian juga udah tahu ini siapa dan ini siapa. Cuman perkenalkan dulu Mas, boleh namanya siapa? Oke, siap. Terima kasih banyak pada Taufik. Kembali lagi saya bersama Muhammad Fauji Nurhuda. Saya di sini diajak kolaborasi lagi. Di sini ada teman saya, siapa? Ya, perkenalkan nama saya Aksanul Fitrani. Saya di sini sebagai narasumber atas kejadian-kejadian seputar pendakian di Gunung Manglayang. Kembali lagi membahas Gunung Manglayang yang sudah tidak asing di kalangan para pendaki, khususnya yang ada di daerah Bandung Timur. Di sini teman saya mengalami kejadian janggal, kejadian yang di luar nalar manusia. Mungkin bisa sedikit diceritakan singkat ceritanya itu bagaimana tuh bisa mengalami hal janggal atau di luar nalar ketika melakukan pendakian di Gunung Manglayang. Silakan. Sanul gimana? Ya, waktu itu kita kan berangkat berempat. Kebetulan ada teman saya Mas Uji sama Kang Opik sama satu lagi Ipan. Nah itu teh mengadakan pendakian ke Gunung Manglayang ketika tahun baru. Nah ketika malam tahun baru, nah ketika kita mulai mau pendakian kan di situ hujan. Kita berangkat pukul 4 tapi hujan melanda. Kita istirahat sampai setengah 6. Nah ketika setengah 6 kita mulai pendakian. Seiring berjalannya waktu kita berjalan terus hingga sampai di mana titik Batu Keraton. Orang Bandung Timur pasti tahu tentang Batu Keraton. Yang belum nonton video saya mengenai Batu Keraton yang dialami oleh Aksanul sempat diceritakan di video sebelumnya bersama saya dengan Mas Uji. Saya rekomendasikan buat kalian menonton video itu terlebih dahulu. Nah ketika sampai di Batu Keraton, masih ingat terngiang sampai sekarang. Setiap kali ada pendakian ke Gunung Manglayang, teman-teman suka ditakut-takutin atas cerita tersebut. Nah ketika itu emang harinya hujan, kita memakai jas hujan ya, pendakian. Nah di situ mau jujur saja, Sanul itu pendaki yang istilahnya ngomongnya ngomong seenak hati, kemana aja nggak dijaga. Nah ketika pendakian sampai Batu Keraton, Sanul masih ingat di situ Sanul bawa HP ini nih. Nah HP ini tuh di saku itu posisi kebalik gini. Mau istilahnya mau nyetel musik pun susah, itu di saku tuh udah basah. Posisi gini. Nah ada suara assalatu wassalamualaikum. Kalau biasanya mah Masjid lah ya. mau maghrib biasanya emang ada kayak gitu, atau mau sholat, mau azan biasanya kayak gitu. Nah kebetulan Mas Uji itu ngomong ke temannya Ipan itu, Pan dengerin nggak, masjid di rumah komplek kita masa kedengeran sampai Manglayang. Otomatis kita di istilahnya komplek rumah Uji sama Gunung Manglayang pun jauh, nggak terlalu dekat, nggak di bawah Gunung Manglayang. Satu kali kita biasa. Nah 2 langkah lagi ada kedenger suara itu lagi. Saya sama Opik tuh kaget istilahnya, masa suara jauh sampai ke sini, asa istilahnya ini mah deket dah, nggak mungkin jauh. Emang yang pertama mah responnya kayak bukan suara dari HP. Nah yang kedua itu kerasa di HP posisi kebalik gini. Nah kebalik gini pun
istilahnya kalau mau nyetel video atau nyetel musik itu pun harus istilahnya disentuh dulu, dibuka banyak sandi, istilahnya teknologinya udah sandi PSF, pola sama sidik jari. Nah posisi HP ku di saku kiri pun begini. Ketika dilihat, nah pik asa suara HP orang sorangan. Itu asa moal nul kata Kang Opik teh. Pendakian dimulai, nah kedengar suara ketiga kalinya saya lihat HP, Opik ngomong anjing soal. Nah di situ saya pun tahu kalau bahwasanya itu HP saya udah saya matiin, disimpan lagi, nyala lagi keempat, dimatiin lagi, nyala lagi kelima, berapa langkah lagi udah nyala kelima, berapa langkah lagi yang keenam. Nah yang keenam terakhir itu tuh sampai di tempat yang istilahnya landai ya, yang pohon yang ngebegar jadi 3 gitu, yang dulu itu pas kita pendakiannya ada pohon tumbang. Nah di situ udah break, udah berhenti. Nah di situ pun ini dilanjutin atau enggak? Saya di situ mau jujur sendiri aja, saya itu udah ngomong ke Kang Opik, udah anjing, istilahnya semua kata hewan tuh udah keluar ke Mas Uji, udah semua kata hewan udah keluar, udah istilahnya kayak buat apalah ngedaki lagi, udah wes turun daripada maksain. Udah hujan-hujan gini, hujan pun kita kayak hujan berkabut ngehalangin kita menuju puncak Manglayang. Nah setelah kita istirahat, kita ketemu sama bapak-bapak gini ya, sama bapak-bapak sama anak muda yang berdua itu teh menuju pulang, yang langsung dugdag. Istilahnya langsung dari ke atas pulang lagi. Itu pun si bapak-bapak bilang yang kade ulah istilahnya ulah sompral teuing. Bentar, yang kita yang lagi duduk sama Mas Uji di atas, terus yang kayak yang lari ke bawah gitu. Kirain apa bagong gitu. Iya, kirain bagong gitu. Ternyata manusia yang bapak itu. Di situ pun istilahnya saya udah lihat sekitar gitu. Udahlah pulang daripada istilahnya buat apa juga kita nerusin pendakian kalau istilahnya nggak jadi nggak bakal nikmatin gitu, nggak fun. Tapi teman-teman untungnya udah dievaluasi bahwasanya Sanul itu punya sikap gini-gini ketika merasa keberatan itu, dan mereka pun paham. Lalu dilanjutkan pendakian, di situ Sanul udah diem. Nah ketika mau puncak Manglayang, Sanul udahlah di sini di puncak Manglayang, jangan di puncak bayangan Manglayang. Di sini udah hujan, udah badan teh udah capek, udah lemes, udah posisi pendakian hujan mah istilahnya kayak 2 kali lebih berat daripada pendakian kering. Nah di situ Sanul udah di sinilah istilahnya gimana ya, ngomong teh udah nggak dijaga, udah kata Mas Opik sambil nunggu temennya, kebetulan itu temennya mau nyusul, ada yang nyusul. Nah ketika itu langsung temennya udah datang, langsung diajak puncak bayangan. Sanul dengan berat hati ya ikutnya daripada sendirian. Baju pun udah basah, kita ibarat kalau bisa kelompok yang gak bakal jadi hal-hal itu lagi. Nah ketika menuju puncak bayangan, di situ semua lupa, nggak ada yang bawa headlamp, nggak ada yang bawa senter. Itu posisi istilahnya hujan menuju malam, hujan kayak yang hujan nanggung istilahnya, kencang enggak, angin enggak, istilahnya pelan enggak, nanggung, itu serba nanggung semua. Nah ketika perjalanan turun itu masih ingat saya tuh disuruh duluan sama Mas Uji. Ketika saya duluan, nah di situ saya ngomong ke Mas Uji, nggak enak ya Mas, sampai istilahnya kalau hujanan gini teh bakal hipo, dalam artian hipotermia. Jadi sama Mas Uji bilang wes jangan ngomong gitu. Nah ketika perjalanan menuju puncak bayangan, saya tuh duluan di depan Mas Uji. Sama saya udah pasrah ya dalam perjalanan, udah keserak-keseruk gini nganti kan istilahnya keserak-keseruk dalam artian udahlah terabas ya, daripada tanggung kan kita jalan jaga istilah pakaian gak kotor, tapi udah kagok kotor, udah terlanjur kotor, udah langsung digabres-gabres. Nah di situ Mas Uji, gimana Mas perasaan di belakang saya pas nyuruh saya
pelan-pelan, sadul pelan-pelan. Nah, jadi di video sebelumnya juga Mas Uji pernah ngejelasin apa yang dialaminya gitu. Cuman di sini akan dijelaskan kembali secara rinci detailnya bagaimana. Ya memang gitu sih, memang ngerasa ada yang ngikutin gitu dari belakang. Ya tau lah dari video-video sebelumnya gitu. Tapi saya paling tadi sih bener sih yang rata-rata itu kalau misalnya ke Manglayang memang di Batu Keraton yang paling mistisnya gitu. Beda. Iya, dari memang semenjak saya pertama kali ke Gunung Malayang sampai sekarang pun memang setiap ke Gunung Malayang di Batu Keraton itu sering mengalami hal-hal mistis lah. Kayak misalkan saya dapat cerita dari teman saya, dia pengen pergi ke Manglayang, ke Gunung Manglayang. Sebelum di Batu Keraton itu dia merasakan ada suara gamelan. Udah ada iya, ya. Kayak udah ada sebuah tanda lah gamelannya. Mungkin kalau dari teman saya kalau masih ada suara ya masih suara gamelan kayak gitu masih bisa inilah, maksudnya udahlah diabaikan gitu kan. Ternyata dia lanjut sampai pada Batu Keraton itu dia melihat sesuatu yang merah. Ya kalau menurut saya mungkin partai PDIP mungkin ya sedang ada di Gunung Manglayang. Disensor. Ya. Aduh, ada partai. Tapi memang benar ternyata dari situ semakin mendekat si sosok bayangan itu memang, dan akhirnya teman saya memutuskan untuk balik lagi ke bawah, tidak melanjutkan karena memang udah nggak akan bener lah, mungkin karena memang hatinya juga udah kerasa nggak enak, turun lagi ya. Banyak lah kejadian kayak misalkan di Puncak Utama pun sebenarnya memang hampir lah Gunung Malayang, di spot-spot Gunung Malayang itu ada sesuatu kejadian yang mistis lah. Oh iya, jadi ingat. Jadi pas pendakian itu ya, itu kan sambil nunggu teman-temannya Opik, itu pun kebetulan teman-teman dari desanya nungguin datang. Ketika datang Isa kan ya, sesudah Mas Uji ditakutin ini sampai kita ngedirin tenda udah beres, saya pun istilahnya kena karma atas ngomong hipo itu. Hipo yang istilahnya nggak sampai saya dengan istilahnya ngomong seenaknya sampai ngomong ke hipo, beneran terjadi. Itu pun selama 1 jam. Jadi tubuh saya di situ bener-bener dingin ya. Gak ada istilahnya udah di tenda, udah dikasih SB dingin. Istilahnya dinginnya teh beda, ini mah dinginnya teh kayak ini nih atas perlakuan omonganmu yang dijaga teh, ini nih impact baliknya ketika di tenda itu teh gini kan. Posisinya saya teh langsung ngerikuk gini kan. Nah, selang beberapa jam teman-teman Opik yang dari desanya itu datang membawa kabar yang istilahnya tidak gembira, kurang mengenakan. Nah, pas hari itu, pas malamnya itu terdengar kabar, teman Opik membawa kabar bahwasanya terjadi kesurupan di Puncak Malayang karena orang-orang di Puncak Malayang istilahnya nggak tahu aturan ketika berada di alam, bahwasanya semua alam itu ada yang bahu reksonya, istilahnya yang ngejaganya, ada yang punyanya. Dan di situ kedengar kabar bahwasanya di Puncak Malayang terjadi kesurupan massal. Jadi di Puncak Utama itu jadi banyak pendaki yang mendirikan tenda di sana, terus banyak juga yang main gitar, nyanyi-nyanyi kayak gitu. Cuman keadaan memang malam gitu, seharusnya pendaki ataupun orang-orang yang berada di sana harusnya kan istirahat, kalau enggak ngopi-ngopi, ngerokok kayak gitu. Asal jangan buat keramaian aja ya. Asal jangan buat keramaian. Namun yang dilakukan pada saat itu oleh sekelompok orang yang ada di sana malah membuat keramaian gitu Mas. Jadi mereka kena imbasnya gitu, sehingga cewek yang mengalami kesurupannya itu kayak gitu. Mungkin saya ada sedikit pertanyaan itu ke Mas Uji dan ke Mas Sanul mengenai hal-hal mistis yang ada di gunung itu. Pertama nih dari Mas Uji, sampai ada yang kesurupan di gunung terus ataupun mendengar suara gamelan di gunung atau melihat sosok-sosok gaib. Menurut dari pandangan Mas Uji, itu memang penunggu yang ada di sana ataupun jin yang gaib yang ada di sana itu memang mereka mau mengganggu kita melakukan pendakian, atau pendaki tersebut yang mengganggu sosok gaib ataupun jin yang ada di sana, menurut pandangan dari Mas Uji? Oke.
Kalau di gunung sih pasti memang ada sih ya penunggu rumah, karena memang dari dulu pun memang apa ya, dari Nabi lah, memang kalau misalkan setan-setan atau memang alam-alam gaib itu kan, jadi ibarat hantu itu kalau misalkan ada, dia kan larinya ke dataran tinggi, kayak misalkan ke hutan kayak gitu kan. Nah gunung kan termasuk lah ya, hutan-hutan kayak gitu. Nah mungkin memang sebenarnya sih disebut mengganggu juga enggak sih ya, kalau misalkan memang kitanya terjaga sopan dan memang tetap terpatuh dalam aturan kayak menjaga etika, menjaga sikap dan yang lainnya, itu nggak akan ganggu sih. Kalaupun ngeganggu ya paling mungkin kayak apa ya, kayak mungkin menampakkan diri aja sih, nggak sampai kayak dia sampai kesurupan atau sampai membuat sesuatu hal yang kejadiannya malah membahayakan seseorang tersebut. Kayak gitu sih palingan. Cuman balik lagi ke kitanya, harus saling menjaga antara kehidupan kita mungkin sama kehidupan yang lainnya. Jadi yang lain pun pasti bakal ibarat gak akan mengganggu apa ya, tujuan kita untuk mendaki gitu kan, akan mengganggu apa ya, kayak ibarat pendaki itu kan dia ingin merasakan lah bagaimana sensasi selama mendaki kan, selama puncak. Dan kalau misalkan diganggu kan kayak teman saya itu malah balik lagi kan, malah jadi udahlah jadi malas gitu. Iya, percaya mah ada, makanya itu yang kesurupan pun kan bukan niatnya si penunggunya dia mengganggu, tapi memang dia memberitahu bahwa itu mungkin ya ini tempat saya, maksudnya kalian kalau misalkan mau rame pun ya silahkan, tapi jangan sampai rame tersebut malah kayak nggak punya tata krama gitu kan, nggak punya etika. Maksudnya rame pun ya udah kayak ngobrol-ngobrol biasa kan, itu bisa lah ya, maksudnya nggak sampai bawa gitar nyanyi-nyanyi teriak-teriak kan, itu mungkin bisa mengganggu juga gitu kan. Paling gitu sih. Nah, itu pandangan yang disampaikan oleh Mas Udi. Sekarang pandangan dari Mas Anul nih, gimana mengenai mistis-mistis yang dialami oleh para pendaki ketika berada di gunung? Pandangan dari Mas Anul bagaimana? Gimana Mas? Dari Sanul sendiri sih, pendaki kenapa mengalami hal-hal yang istilahnya di luar nalar. Satu, dia pasti istilahnya ketika masuk, diibaratkan ketika masuk rumah orang, dia nggak ada tata krama. Dalam artiannya tata krama itu bisa berupa istilahnya, ini rumah saya, jangan ganggu saya ketika saya tidur ibaratnya. Nah mereka tuh pendaki-pendaki yang kena hal-hal gaib itu istilahnya benar tidak melakukan, tapi impact dari yang melakukan itu terhadap semuanya. Nah kalau untuk istilahnya perbuatan hal-hal negatif di gunung, istilahnya dari diri Sanul sendiri sih terlalu nggak suka. Tapi dalam artian nggak suka itu masih dilanjutkan. Nah pendaki pun istilahnya ketika mendaki sebuah gunung tuh akalnya pun belum bisa berpikir. Jadi rata-rata ada pendaki yang di bawah SMA, padahal istilahnya ketika sesudah SMA kita bisa berpikir bahwasanya ini hal salah, ini hal benar. Jadi ayo kita lakukan hal benarnya, hal salahnya kita buang gitu. Wajar sih ya, hal mistis mah setiap gunung pun pasti ada lah, maksudnya penunggu ada dan hal-hal mistis pun pasti bakal muncul di setiap gunung. Cuman balik lagi ke kitanya. Pertama kan mungkin ada yang kayak sejarah lah, mungkin di setiap gunung punya sejarah sehingga hal-hal mistis itu jadi besar gitu. Ada yang memang hanya kita percaya setiap gunung ada hal mistis, tapi ada yang dibesarkan, ada yang tidak gitu. Yang tidak pun tidak menutup kemungkinan itu tidak ada hal gaib, pasti ada. Cuman memang ya mungkin kita nggak bertemu atau mungkin dia tidak mengganggu kita gitu kan. Itu kan misalkan yang kayak tadi ada sejarah sebelumnya, atau mungkin memang udah kayak udah di warga sekitar tuh udah menganggap wah ini mah benar-benar gunungnya mistis lah, angker lah misalkan, mewanti-wanti lah. Ya memang itu kita juga harus menjaga, jangan sampai sompral nggak percaya nih kita datangin gitu. Istilahnya ya harus saling menjaga lah, kita harus saling
Dan hal-hal mistis tersebut juga nggak berlaku di istilahnya di gunung gitu, juga berlaku di mana-mana. tanah yang kita injak. Dalam artian nggak istilahnya Semua lingkungan lah. kadang hutan-hutan kayak gitu juga perlu dijaga. Iya. Kadang ada satu desa tuh tertutup masyarakatnya, di situ istilahnya punya adatnya masing-masing. Nah kita pun harus menghargai adat masyarakat tersebut. Harus menghargai kulturnya. Paling pendapat dari Sanul mah yang mistis itu percayalah hal mistis ada, tapi jangan dibesar-besarkan untuk menakuti sebagian pihak. Indonesia itu indah apabila tidak terjamah oleh sampah-sampah yang Masyarakat. dibuang oleh para pendaki. Mantap. Pesan dari Mas Edi apa nih? Ya kita harus mempercayai bahwa alam manusia dan alam gaib itu ada, dan jangan sampai kalian tertakuti oleh hal-hal alam gaib, tapi kalian harus takuti kepada yang menciptakan alam gaib dan alam manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. So kalau misalkan kalian percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga iman kalian menjadi terjaga, iman kalian menjadi meningkat, insya Allah kalian tidak akan takut terhadap alam gaib dan kalian akan menjaga diri sendiri, menjaga lingkungan dan menjaga hal-hal yang lainnya yang sehingga bisa melindungi diri sendiri. Itu bincang-bincang dari kita saat ini mengenai mistis gitu. Dari sini saya dapat menyimpulkan sedikit dari perbincangan kita saat ini. Kesimpulan sedikitnya, kita harus mempercayai hal gaib, jin gaib yang ada di gunung maupun di luar gunung. Baik itu di rumah kita berada di mana, hal-hal gaib pasti selalu ada. Cuman balik lagi ke kita jangan terlalu membesar-besarkan hal tersebut. Dan yang terpenting kita harus mempercayai dan terus taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya iman kita semakin terjaga, semakin meningkat dan tidak akan takut mengenai hal-hal gaib yang ada di alam semesta ini. Sekian video dari kita saat ini. Saksikan video berikutnya bersama teman saya, Mas Fauji dan Aksanul Fitroni. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.